Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, di kesempatan kali ini kita akan mengisahkan yaitu kisah tauladannya Umar bin Khattab. Kisah perasaan takutnya Sayyidina Umar bin Khattab kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kisahnya. Suatu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu memegang sebatang ranting kayu dan berkata, "Alangkah bahagianya diriku, seumpama aku menjadi sebatang ranting kayu ini." Terkadang ia berkata, "Alangkah bahagianya diriku, seumpama ibuku tidak melahirkanku." Suatu saat, ia sibuk dengan pekerjaannya. Seseorang mendatanginya dan berkata, "Si Fulan telah menjolimiku. Engkau hendaknya menegakkan hukum atas dia sebagai balasan." Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mencambuknya sekali seraya berkata, "Ketika aku sediakan waktuku untuk menerima pengaduan, kamu tidak datang. Kini aku sedang sibuk dengan urusan lain, kamu datang mengadu." Orang itu pun pergi. Lalu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menyuruh seseorang untuk memanggil kembali orang tersebut. Setelah ia datang, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu memberikan cambuk kepadanya dan berkata, "Balaslah aku." Orang itu menjawab, "Aku telah memaafkanmu karena Allah Subhanahu wa taala." Sayyidina Umar radhiyallahu anhu segera pulang ke rumahnya dan mengerjakan sholat 2 rakaat. Lalu ia berbicara kepada dirinya sendiri, "Hai Umar, dahulu kamu rendah. Sekarang Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajatmu. Dahulu kamu sesat, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberimu hidayah. Dahulu kamu hina, lalu Allah Subhanahu wa taala memuliakanmu, dan Dia telah menjadikanmu sebagai raja bagi manusia. Kini telah datang seorang laki-laki dan berkata, aku telah dijolimi. Tegakkanlah hukum di atas orang yang menjolimiku." Tetapi kamu justru mencambuknya. Kelak pada hari kiamat, apa jawabanmu di hadapan Rabb-Mu? Lama sekali Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mencela dirinya sendiri. Dari kitab Usudul Ghabbah. Hamba sahaya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang bernama Sayyidina Aslam radhiyallahu anhu berkata, "Suatu ketika aku bersama Sayyidina Umar pergi ke Harrah, yaitu kawasan yang berbatu-batu terjal dengan dekat Madinah. Lalu terlihat nyala api di sebuah padang. Sayyidina Umar berkata, itu mungkin kafilah yang karena kemalaman tidak bisa sampai ke kota. Mereka terpaksa menunggu di luar kota. Marilah kita melihat keadaan mereka dan mengatur penjagaan untuk mereka malam ini." Setibanya di sana, tampak seorang wanita bersama beberapa anak kecil yang sedang menangis merengek-rengek. Wanita itu sedang merebus air dalam periuk di atas tungku yang menyala. Sayyidina Umar memberi salam kepada wanita tersebut dan meminta izin untuk mendekat. Ia bertanya, "Mengapa anak-anak ini menangis?" Wanita itu menjawab, "Mereka menangis karena menahan lapar." Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bertanya, "Apa yang sedang engkau masak dalam periuk itu?" Ia menjawab, "Periuk ini berisi air hanya untuk menghibur anak-anak agar mereka tenang dan tertidur. Aku akan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Mengapa Amirul Mukminin tidak memperhatikan kesusahanku?" Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pun menangis dan berkata, "Semoga Allah merahmatimu." Tetapi bagaimana mungkin Umar mengetahui keadaanmu?
Jawabnya, "Dia pemimpin kami, maka seharusnya dia tahu keadaan kami." Sayyidina Aslam radhiyallahu anhu melanjutkan ceritanya. Lalu Sayyidina Umar mengajakku kembali ke Madinah. Ia mengambil sebuah karung, kemudian mengisinya dengan sedikit gandum, kurma, mentega, dan beberapa helai pakaian, juga beberapa dirham yang diambil dari Baitul Mal. Setelah karung penuh, ia berkata kepadaku, "Wahai Aslam, letakkan karung ini di pundakku." Aku menjawab, "Biarkan aku yang membawanya, ya Amirul Mukminin." Sahut Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, "Tidak, letakkan saja di pundakku." 2-3 kali aku menawarkan diri dengan sedikit memaksa. Ia berkata, "Apakah kamu akan memikul dosa-dosaku pada hari kiamat? Aku sendiri yang akan memikulnya. Aku sendirilah yang akan ditanya pada hari kiamat." Aku pun terpaksa meletakkan karung itu di bahunya. Lalu dengan tergesa-gesa ia membawa karung itu ke kemah tadi, dan aku ikut bersamanya. Setibanya di sana, ia langsung memasukkan tepung dan sedikit mentega ditambah kurma ke dalam periuk, lalu mengaduknya, dan ia sendiri yang menyalakan tungkunya. Sayyidina Aslam melanjutkan ceritanya. Kulihat asap mengenai janggutnya yang lebat. Ia memasak hingga bubur siap dihidangkan. Lalu ia sendiri yang menyiapkan makanan itu dengan tangannya yang penuh berkah kepada keluarga itu. Setelah kenyang, anak-anak itu bermain dengan riangnya. Sisa makanan diserahkan kepada mereka untuk hidangan berikutnya. Wanita itu pun sangat senang. Ia berkata, "Semoga Allah memberimu balasan yang baik. Engkau lebih berhak menjadi khalifah daripada Umar." Untuk menyenangkan hati ibu tadi, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, "Jika engkau pergi menemui khalifah, engkau akan menjumpaiku di sana." Lalu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menjauh sedikit dari tempat tersebut dan duduk di atas tanah agak lama, kemudian meninggalkan mereka. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata kepada Sayyidina Aslam radhiyallahu anhu, "Aku tadi duduk di situ. Sebagaimana aku telah melihat mereka menangis, aku ingin melihat mereka tertawa." Dari kitab As-Saru Masyahir. Dalam sholat subuhnya, kebanyakan beliau membaca surah-surah Al-Quran yang panjang. Di antaranya surah Al-Kahfi, surah Toha, dan surah lain sambil menangis terisak-isak, sehingga tangisnya terdengar hingga beberapa sab. Suatu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu membaca surah Yusuf dalam sholat subuhnya. Ketika sampai di ayat "Qala innama asbasi wa huzni ilallah", Yakub menjawab, sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku." Quran Surah Yusuf 86. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menangis terisak-isak sampai habis suaranya. Terkadang ia terus membaca Al-Quran sambil menangis di dalam tahajudnya hingga jatuh sakit. Hikmah dari kisah Sayyidina Umar di atas, inilah perasaan takut seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala yang namanya sangat ditakuti oleh raja-raja besar. Setelah 1350 tahun berlalu, kebesarannya masih tetap diakui. Adakah hari ini seorang raja, pemimpin, atau pejabat biasa yang bersikap seperti itu kepada rakyatnya? Alhamdulillah, hadirin yang mulia yang beriman, sama-sama mengharapkan ridha Allah SWT. Inilah kisah daripada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Semoga menjadi pelajaran bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.